Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lucu begitu kan, lucu begitu. Orangnya kena buron begitu, tapi tahu-taunya begitu kan, balehonya ya menjadi caleg gaib itu berkeliaran di mana-mana begitu kan. Ini kan aneh begitu, bayangkan begitu ya. Baleho caleg ya gaib Harun Masiku banyak terpasang di Jakarta begitu. Apakah ini secara gaib mencalonkan diri sebagai anggota legislatif begitu? Nanti mungkin tahu-taunya si Gibran maaf ya, si Harun Masiku begitu ya, tiba-tiba menjadi anggota legislatif begitu ya. Ini kan aneh, padahal orangnya buron hari ini begitu, ke luar negeri begitu kan, akibat korupsi begitu ya. Maka inilah yang menjadi catatan penting kenapa begitu KPK begitu ya, tidak ngotot sekali untuk menangkap Harun Masiku begitu. Katanya canggih luar biasa begitu. Pembunuhan saja bisa ditemukan kok begitu kan, walaupun lari kemana sana sini begitu ya, tetapi kok Harun Masiku sakti begitu ya. Bahkan saking saktinya, saking gaibnya, bisa ya membuat baliho sendiri, bisa memasang sendiri, jangan-jangan menjadi anggota legislatif begitu. Ini kan kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, baliho caleg ya, gaib Harun Masiku banyak terpasang di Jakarta begitu ya. Buronan ya di ya SS ya guys, ini banyak sekali begitu ya. Ya, yang demo nggak jelas nuntut Rocky Gerung seketika dia melihat baliho ini ya, cebong pilih kasih begitu katanya begitu ya. Kita lihat saja itu ya komentarnya. Ya, siapa tahu sudah oplas begitu ya. Bisa saja begitu kan. Ya, tiba-tiba menjadi anggota legislatif kan enak juga ya untuk menangkap mereka begitu ya. Bahkan kemana tuh kader PDIP yang kemarin demo gara-gara Rocky Gerung? Ini jelas koruptor di partainya malah hilang suaranya. Sebenarnya ya ada nggak sih ya aturan yang berisi tentang jika ada kadernya yang korupsi ya menjadi tanggung jawab partainya. Jika belum ada, cobalah dibuat peraturan undang-undang yang mengatur hal tersebut biar sedikit berkurang koruptor di negeri ini. Maaf jika ada yang salah, jika tidak ada tersinggung. Pasti tidak mau begitu, anggota legislatifnya kan banyak di situ begitu ya, terdiri dari beberapa partai begitu. Bahkan ya ampulah ini buat partai Banteng menanggung malu biar masyarakat juga tahu kasusnya Banteng ini karena apa begitu ya. Keren memang Indonesia serba gaib. Semoga ya Harun pilih jadi anggota DPR gaib. Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Bagaimana nanti prosesnya begitu kan ya. Hal-hal yang gaib di sini begitu. Ya bisa saja begitu menjadi anggota legislatif tiba-tiba seperti itu begitu ya. Meradang partai moncong putih begitu ya. Kita tunggu saja begitu kan bagaimana reaksi Harun Masiku kalau ditangkap begitu ya. Nyanyian-nyanyian pertama kali yang diungkap siapa begitu ya. Bahkan inspiratif boleh tahu di daerah-daerah pasang terutama di Jateng biar rakyat melek begitu kan ya. Ini satir banget katanya begitu ya. Tapi buzzer menganggap ini ya kerjaan kadrun radikal-radikur. Wajar kalau buzzer berpikir begitu. Kalau kapasitasnya otaknya hanya fokus pada kebaikan pemberi uang ya, bahkan ya bertentangan dengan pemberi uang begitu ya, harus diserang dengan ya template kadrun radikal-radikal. Ya ujung-ujungnya begitu seperti itu begitu kan. Ya pasti ya kadrun yang pasang sendiri, komentar sendiri, nyebar sendiri pasti seperti itu komentar-komentar mereka begitu. Ya tertawa aja di situ begitu kan. Gimana ini begitu ya, rusak gitu. Ya, ayo perbanyak lagi biar rakyat Indonesia mengenal Harun Masiku begitu. Sudah tahu siapa mereka begitu ya. Dan pada akhirnya kalau memang begitu ya Harun Masiku ditangkap sudah jelas begitu kan. Bayangkan 4 tahun kemana aja begitu kan. Pakai uang siapa begitu kan ya. Ya saya melihat bahwa kalau uangnya dari mana begitu kan. Ini kan yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. 4 tahun begitu ya. Lebih baik menyerahkan diri saja begitu kan, begitu logika kita begitu ya. Kalau menyerahkan diri kan pasti akan bernyanyi siapa begitu ya yang kemudian kena di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti itu. Ini beritanya ya, baliho caleg gaib Harun Masiku banyak terpasang di Jakarta. Aneh begitu kan ya. Muncul banyak baliho bergambar Harun Masiku, politikus PDIP Perjuangan di wilayah Jakarta. Diketahui Harun Masiku merupakan tersangka kasus ya, tindak pidana korupsi yang masuk dalam daftar pencalonan orang atau DPO alias buronan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, bagi saya KPK itu lemah, sudah bobrok menurut saya pribadi. Mengapa saya katakan seperti itu? Menangkap Harun Masiku saja selama 3 tahun lebih begitu kan, tidak dapat begitu kan. Kan aneh begitu ya. Bahkan di satu sisi katanya canggih begitu kan ya.
Terlihat foto Harun Masiku terpasang dalam baliho memakai baju warna merah berlogo ya PDP Perjuangan. Selain menampilkan wajah Harun Masiku, ya tertera tulisan pada baliho itu ajakan untuk mencari buronan kasus suap ya terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Coblos ya caleg gaib Harun Masiku dengan nomor 0. Ayo cari dan tangkap saya ya. Tulis baliho yang ditemukan FIFA pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Ini kan sayang 1000 sayang begitu kan. Bayangkan ya, ada Harun Masiku di situ begitu ya, terpampang di situ begitu. Ya jangan-jangan menjadi anggota legislatif gaib begitu ya. Bahkan berarti sakti dong ya. Mungkin kesaktian si Harun Masiku sampai 3 tahun nggak ditangkap begitu ya. Baliho pencalonan gaib Harun Masiku muncul di sejumlah titik ya seperti di perempatan lampu merah Pasar Santa, Tendian, lampu merah Jalan Wijaya, lampu merah Jalan Brawijaya, lampu merah Fatmawati, lampu merah Raguna ya, lampu merah Raguna, lampu merah Rindan ya, Jakarta Timur dan lampu merah PGC ya, Cilitan Jakarta Timur. Diketahui Harun Masiku begitu ya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ya terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun disebut melakukan penyuapan ya agar menjadi anggota DPR RI jalur penggantian dari PAW. Bahkan di satu sisi Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyatakan Harun Masiku tidak lagi berada di Indonesia. Katanya begitu ya. Katanya berspekulasi berada di Indonesia begitu. Kalau tidak ada di Indonesia, di luar negeri mau makan apa begitu kan? Uangnya dari mana begitu kan? Kalau dia korupsi begitu kan, lalu kemudian misalnya katakanlah mau makan apa di situ, mau bekerja apa begitu kan? Atau jangan-jangan jadi marbot di situ begitu ya. Pernyataan Asep itu berbeda dari pernyataan Kepala Divisi Hubungan Internasional ya Kadif Hubintar ya Polri Ijen Karisnamurti sebelumnya yang menyatakan Harun Masiku berada di Indonesia. Ini kan penegak hukumnya saja masih tumpang tindih begitu kan ya. Dalam artian menjadi spekulasi begitu ya. Sedangkan kata KPK mau berada di luar negeri begitu. Kita lihat saja nanti begitu kan. Kalau berada di Indonesia tangkap saja begitu kan ya. Jangan-jangan KPK tidak bisa menangkap itu begitu kan. Atau saking kebalnya begitu kan ya. Asep mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Harun Masiku sudah tidak berada di Indonesia dan menduga Harun Masiku keluar negeri lewat jalur ilegal ya. Bahkan ya memang perlintasan terakhir yang tercatat di imigrasi itu saat masuk tidak tercatat kembali yang bersangkutan keluar dari Indonesia. Kami menduga yang bersangkutan tidak melalui jalur resmi ya karena kami setelah itu mendapatkan informasi ada di negara-negara tetangga katanya begitu ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana ya peran dari KPK, dari penegak hukum begitu kan ya. Seharusnya kan gampang sekali begitu untuk mendeteksi si Harun Masiku begitu kan ya. Karena pada akhirnya masyarakat Indonesia kan penegak hukum kan punya canggih luar biasa di situ begitu. Ya pasti akan di OTT saja bisa ditemukan kok apalagi yang ini begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Menurut saya pribadi KPK kurang minat untuk menangkap Harun Masiku. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya kritikannya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Ryan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.